Oke, hari kedua kita sudah moving unitnya ke tempat yang aman, teman-teman. Ini proses moving, teman-teman, ke tempat aman. 65 maju dulu, belakangnya 65 nanti ditahan. Jadi kemarin masalahnya ada di spool Rodi, teman-teman. Jadi kemarin masalahnya dari spoolnya ngejim ya. Kita turunkan pressernya, kemudian kita coba kontak orang produksi untuk moving unitnya. Ternyata ada laporan lagi swing locknya tidak berfungsi gitu, teman-teman. Jadi ada kemungkinan Oke, tahan sebentar. Oke, jadi gini, sorry. Jadi ada kemungkinan tadi ya, swing brake-nya tidak berfungsi lagi. Tadi coba saya lepas hose-nya, tidak ada keluar oli. Kemudian awalnya kita lepas solenoid-nya juga tidak berfungsi swing brake-nya. Jadi ketika turunan atau posisi miring, jadi ini upper structure-nya gerak kayak gitu ya, gerak walaupun pelan tapi gerak. Nah, produksi tidak mau ambil resiko untuk mengoperasikan ini gitu. Dan kita coba tadi gerakan berlawanan, yang kemarin kan nge-jam ke kiri, jadi gerak swing ke kiri sendirian. Nah, sekarang kita paksa untuk gerakan ke kanan. Dan ini netral sekarang, posisi spoolnya kemungkinan besar netral karena sudah tidak gerak lagi gitu ya. Kita mau pastikan lagi, nanti kita pastikan swing brake-nya juga apakah habis disc plate-nya atau clutch pack-nya atau seperti apa. Yang jelas oli yang masuk ke situ normal gitu ya. Jadi ketika swing lock diaktifkan, solenoidnya mati dan atau tidak energize. Kemudian tidak ada oli yang supply ke swing ya untuk merilis. Artinya itu normal. Jadi sirkuit untuk swing locknya atau swing holding brake-nya normal. Jadi ada kemungkinan memang ada masalah di si disc plate-nya ya, disc plate-nya punya swing brake. Nanti kita posisikan di tempat yang aman, teman-teman. Oke, ini sekarang jam setengah 12. Jadi kita mau istirahat dulu, teman-teman. Kemudian nanti habis rest time kita lakukan pengecekan spool ya, spoolnya swing. Kemudian ini akar masalahnya ya. Jadi material yang mengganjal si spool itu dari mana sumbernya. Jadi saya punya punya analisa, kemudian punya kecurigaan di silinder boom ya. Analisa saya mengarah ke silinder boom karena dari segi material tidak ada di swing motor ya yang berbahan, yang nanti saya tunjukkan fotonya. Kemarin ada fotonya, itu tidak ada ya. Paling mungkin kan di situ backup ya. Harusnya kalau backup swing pressernya tidak tercapai lah atau ya harusnya seperti itu. Nah, ini kan swingnya normal-normal aja. Jadi ada kemungkinan di silinder boom. Karena kalau ngeliat di sirkuitnya returnnya boom itu kan melewati swing, kemudian melewati bucket, kemudian melewati arm, kemudian sampai ke return filter. Jadi ada kemungkinan masuk di sela-selanya spoolnya si swing gitu ya. Nah, tapi nanti kita mau cek lebih lanjut apakah boomnya juga ngedrift gitu, teman-teman. Oke, sebelum kita tinggal unitnya, kita mau leveling dulu attachmentnya. Harapannya semua oli yang di silinder
Ya walaupun nggak semua ya, tapi sebagian besar kembali ke tangki. Kemudian oli yang kita ganti atau oli yang kita buang itu baiknya sebanyak-banyak mungkin gitu ya. Jadi posisi ini kan posisi dimana oli itu banyak kembali ke tangki gitu ya. Nanti kita mau drain, kita mau mau ganti olinya. Mundur terus. Oke. Oke, seperti aman ya. Nanti kita mau ngedrain di sini. Oke, gitu terus. Nanti kita mau buka cover ini, kemudian kita drain olinya. Kita mau cek ya, bersihkan tangkinya, bersihkan strainernya. Kalau bila perlu kita ganti strainernya, return filter nyata kita ganti semua, return filter, kemudian drain atau internal leak filter. Kita mau ganti gitu. Kemarin soalnya ini line filter kemungkinan besar kita nggak ganti, kemarin baru soalnya. Dan analisa kita mengarah bukan di supply yang bermasalah, tapi return dari sistem yang bikin nyangkut si spoolnya swing. Ini ya punya swing yang ini dari bawah teman-teman. Boom, swing, bucket arm. Ini ada kebocoran nih. Kebocoran apa ini? Oke ya teman-teman, ikuti terus. Oke, sebelum kita lepas spoolnya, kita drain dulu teman-teman. Oke, tadi ini setelah di posisi yang aman untuk dilakukan perbaikan, kita sudah lakukan ini lagi proses ngedrain oli hidrolik ya. Kemudian kita ngecek strainernya pompa. Ini dapati beberapa gram kecil-kecil, walaupun sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi ini bisa jadi akar masalah kenapa si spoolnya swing itu selalu ngejam ya. Dua kali ini. Jadi sebelum diganti itu ngejam, sekarang diganti baru. Itu. Nah, sekarang diganti baru ngejam kembali ya. Walaupun tadi sempat di moving ke sini sudah netral kembali, tapi kita mau flashing betul-betul, kita mau bersihkan dan kita mau cari tahu mana part yang bikin apa ya? Material gramnya itu meningkat ya, silinder kah, motor kah, atau ada komponen lain. Nanti kita cari tahu teman-teman. Ini rencana kita ganti semua filter ya, return filter termasuk strainer, nanti kita bersihkan. Kalau memang ada yang baru bisa kita ganti juga. Nah itu tangkinya nanti kita cuci teman-teman. Ini masih saya mau bongkar spoolnya. Ini ya kunci L8 teman-teman. Aduh. Oke, gitu terus. Saya mau bongkar dulu. Baik, ini sudah saya bongkar spool cover milik swing dan sekaligus punya boom ya, agar leluasa kita nanti repairnya. Coba kita bandingkan ya antara swing ini punya boom plus untuk swing control valve, ini kan disebutnya control valve 3 atau swing control valve gitu ya. Nah ini punya boom plus, ini punya swing. Kita bandingkan antara boom plus dan swing. Ya ini bisa diputar teman-teman. Ya, kemudian ditarik juga bisa. Tuh ada sedikit vakum. Tuh. Ya, ini lancar teman-teman, punya boom plus. Nah beda dengan swing nih, swing betul-betul macet. Oke, setelah kita sudah tahu ya, ternyata memang swing control valve spoolnya ngejam. Jadi langkah pertama yang paling mudah, jadi kan kemungkinan besar memang gram tadi itu yang bikin dia ngejam. Jadi kita nanti bongkar swing motornya ya. Jadi karena di sana swing motor pakai yang strip 7, kemudian ini strip 8. Coba kita nanti bongkar swing motor yang depan. Itu strip 7 dipasang ke strip 8 teman-teman. Ya, historinya dulu
karena tidak ada gitu ya stoknya, jadi dipasang punya strip 7. Nih teman-teman lihat fisiknya. Nah, ini orinya seperti ini teman-teman. Ini strip 8 punya. Ya. Safety valve di situ, kemudian suction sebelah kanan dan kiri gitu ya. Nah, ini punya swing motor yang depan ini dipasang punya 12,5 strip 7. Jadi ada beberapa modifikasi, termasuk hostnya juga kita modifikasi teman-teman ya. Oke ya. Ini ada hose yang juga kita plug. Karena yang kita perlukan hanya drain hose atau internalik hose sama pilot untuk ini swing brake-nya. Ya. Internalik, drain ya. Kemudian MAMB-nya. Safety valve-nya ada 2 teman-teman. Beda dengan yang sana tadi ya. Sana cuma ada 1. Ini ada 2. Nah, bisa jadi ya. Ini kan umurnya kurang lebih ini ada mungkin 1 tahun. Umur si motor ini dari pertama install sampai sekarang ini ya gitu ya. Kita nanti coba bongkar ini. Gitu ya. Walaupun belum tentu juga motornya, tapi kenapa belum tentu motor yang bermasalah ya, tapi kan analisa kita mengarah kepada kenapa hanya swing terus yang di rusak ya. Spoolnya swing, kenapa harus spoolnya swing? Kemungkinan besar dari return sistemnya. Ya, return sistemnya itu bisa jadi dari swing motor atau bisa jadi dari boom yang saya jelaskan di awal tadi ya. Gitu. Jadi yang paling mudah dulu swing motor kita coba bongkar. Oke, mungkin ada yang cacat kah seperti apa gitu ya. Yang pada akhirnya menghasilkan gram gitu. Gram itu kembali ke tangki, tapi kan karena melewati si kontrol valve akhirnya ya itulah nyelip di antara spool dengan bornya, akhirnya bikin scratch dan akhirnya ngejim gitu. Kertas kah mas? Kertas kah? Bendera. Oh bendera. Kemarin mau kepasang ya. Bendera apa OJT kah? Iya kemarin harus kepasang. Oke, kita coba buka line filter untuk swing control valve teman-teman, atau control valve 3. Ya, lumayan keras juga. Cungkil dulu ntar. Oke, setelah kita tadi cek line filter ada yang jebol, terus kemudian kita ada rencana ini teman-teman, mau bersihkan hidrolik tank ya, karena ada sisa di hidrolik tank, karena nggak bisa habis kalau kita ngedrain dari suction, pipa suction itu, suctionnya pompa itu tidak bisa habis teman-teman. Jadi di tangki ini di bawah, bagian bawah, paling bawah itu ada drain plug-nya. Jadi setelah kita buka ternyata ada material yang cukup lumayan banyak ya. Ini banyak ini. Kalau misalkan apa ini, Des? Masuk di rating apa? Rating X. Rating X ya. Rating X teman-teman. Jadi kita mau cari tahu ya, komponen apa yang menimbulkan material yang segini banyaknya. Kita mau cek nanti si silinder boom silinder, kita mau cek internaliknya si piston ya, internalik si hidrolik silinder dengan cara kita lepas sisi headnya atau sisi small areanya atau root endnya ya, kita tampung hose-nya ya. Hose-nya kita arahkan di tangki, kemudian kita naikkan. Itu jangan lupa di plug dia, supply-nya si sisi head itu di plug
kemudian hose-nya diarahkan ke tangki, dan nanti kita boom rise teman-teman ya. Harapannya tidak ada oli yang keluar atau yang menyeberang ya dari bottom ke head, atau dari big area ke small areanya. Kalau nanti ada, berarti kemungkinan besar memang material tadi yang kita temuin di return filter, di line filter, di strainer, itu kemungkinan besar dari silinder boom gitu. Tapi karena ini trouble-nya swing, nanti kita juga mau cek swing yang bagian belakang teman-teman. Yang posisinya enak untuk dibuka kan yang belakang, nanti kita coba cek swing motor bagian belakang gitu. Oke, gitu terus teman-teman.